Di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dasar yang digunakan untuk membuat flowchart. Yang pertama yaitu simbol terminator yang fungsinya yaitu memulai dan mengakhiri flowchart. Yang kedua yaitu simbol arrow yang fungsinya yaitu arahan aliran alur. Yang ketiga yaitu simbol propertion, fungsinya yaitu inisialisasi atau pemberian nilai awal. Dan yang keempat yaitu simbol data, fungsinya yaitu membaca input dan menampilkan output. Yang kelima yaitu simbol process, fungsinya yaitu proses pengerjaan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai simbol-simbol yang biasanya digunakan pada penggunaan flowchart, yang dimana itu simbol arus. Simbol arus ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Flow direction symbol atau connecting line. Simbol ini berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lainnya, menyatakan arus suatu proses. Dan yang kedua itu communication link. Communication link ini berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga itu konektor. Konektor berfungsi untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang sama. Dan yang terakhir itu offline connector. Offline connector itu berfungsi untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang berbeda. Selanjutnya di bagian simbol proses, saya hanya menjelaskan 3. Yang pertama, processing. Processing itu berfungsi untuk menunjukkan pengelolaan yang akan dilakukan dalam komputer. Dan yang kedua itu manual operation. Manual operation itu berfungsi untuk menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Dan yang ketiga itu decision. Decision ini berfungsi untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya ada bentuk seperti oval, namanya tuh terminal. Nah, fungsinya itu digunakan untuk memulai atau mengakhiri program. Nah, simbol kedua yaitu segitiga terbalik, namanya itu offline start. Berfungsi untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu. Selanjutnya ada gambar seperti ini. Nah, fungsinya itu namanya itu manual input system. Fungsinya itu digunakan untuk menginput data secara manual dengan keyboard. Selanjutnya ada simbol-simbol input dan output. Nah, simbol pertama itu seperti ini. Namanya itu input dan output. Digunakan untuk menyatakan input dan output tanpa melihat jenisnya. Simbol kedua gambarnya seperti ini. Namanya itu push card. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari card. Nah, gambar selanjutnya seperti ini. Namanya itu disk start. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluar berasal dari disk. Gambar berikutnya ada seperti ini. Nama gambar tersebut adalah magnetic tape. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita magnetis. Nah, gambar selanjutnya adalah dokumen. Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen. Nah, yang gambar terakhir seperti ini, namanya itu display. Berfungsi digunakan untuk menyatakan keluaran melalui layar monitor. Teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial flowchart sederhana di aplikasi Word. Pertama kita buka aplikasi Word, kemudian kita ke menu View, kita checklist yang Grid Lines ini. Nah, ini adalah garis-garis yang akan membantu kita untuk menyusun flowchart nantinya. Kemudian ke menu Layout, kemudian Align, kemudian Grid Setting, kemudian kita ubah menjadi 1 cm. Nah, untuk bagian snap object ini jangan lupa kita checklist yang di bawah juga. Kemudian kita pencet OK.
Setelah itu kita ke menu insert, kemudian shape, kemudian paling bawah new drawing canvas, kita pencet, muncul seperti ini. Kemudian kita setting di shape format ini, kemudian shape filenya ini kita pencet yang no fill, kemudian kita sesuaikan pada apa sini. Kita tarik. Langkah selanjutnya kita ke insert, kemudian di bagian shape. Nah, di bagian bawah sini sudah ada bentuk-bentuk yang disediakan untuk membuat flowchart. Namun jika kurang, kita bisa menggunakan di sub yang lain. Misalnya di sini saya tambahkan objek yang kotak ini, benda yang ini. Kemudian kita masukkan lagi objek yang lain. Kita shape, pilih shape, kemudian kita masukkan bentuk yang kotak. Kemudian kita masukkan yang bentuk ini. Kotak ini kita copy, kemudian kita paste dan kita bawa ke bawah. Ini juga kita copy dan kita paste. Nah, ini contoh saya akan membuat flowchart sederhana seperti ini. Kemudian untuk garisnya kita pilih insert, kemudian shape, kemudian kita gunakan yang ini. Kita tarik ke sini, kemudian sesuaikan, kita paskan di tengah kotak ini. Kemudian kita hitamkan dan garisnya kita tebalkan. Ini menjadi 1,5. Setelah itu kita copy garis ini, kemudian paste dan kita bawa ke bagian sini. Kita copy lagi, kemudian paste dan dibawa ke sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garis ini ke sini kita menggunakan insert, kita menggunakan bagian yang ini. Seperti ini kita tarik, kita paskan di tengah sini. Kemudian kita tarik ke sini, kita hitamkan dan kita tebalkan menjadi 1,5 juga. Seperti ini. Kemudian kita blok seperti ini, kemudian kita pilih yang ini agar tengahnya warna putih seperti ini. Kemudian untuk menulis teksnya kita klik kanan, kemudian add text. Kita tulis mulai di sebelah sini, mulai. Kemudian kotak kedua kita add text lagi, kita tulis proses 1. Karena ini tidak di tengah, jadi kita blok dulu, kemudian ke home, kemudian kita pencet yang ini, kemudian kita ubah menjadi 0, kemudian oke. Karena ini sudah di tengah, kemudian yang di tengah kita add text, kemudian kita tulis S, artinya seleksi, kemudian kita ubah lagi menjadi 0, oke. Di sini kita tulis proses 2. Kita ketengahkan lagi, ubah menjadi 0.
Kemudian yang terakhir kita tulis selesai. Kita ketengahkan 0. Setelah itu ke menu insert, kemudian text box, kita pilih simple text box. Kemudian wrap text-nya kita atur menjadi in front of text. Setelah itu kita hapus, kita tulis no, dan kita kecilkan. Setelah itu kita shape outline-nya di sini no, kita perkecil, kemudian kita geser sebelah sini. Kita copy, kemudian kita bawa sebelah sini, kita ganti menjadi yes. Kemudian kita view, kemudian kita pencet create lines lagi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya menjadi lebih rapi karena dibantu dengan grid. Jadi materi selanjutnya yaitu contoh flowchart skripsi. Nah, di mana pada gambar ini bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman sama-sama lihat, ini adalah contoh flowchart skripsi. Nah, di mana pada gambar tersebut menggambarkan urutan langkah proses penelitian dari awal sampai selesai, yang dimana disusun secara sistematis menggunakan simbol-simbol tertentu agar bisa dipahami bersama-sama. Di mana proses yang pertama itu dimulai dengan simbol oval atau lonjong yang seperti ini, bertuliskan kata mulai, di mana simbol ini biasa kita sebut dengan terminator yang berfungsi sebagai penanda awal atau akhir suatu proses. Jadi ketika melihat simbol ini pada bagian atas, artinya seluruh rangkaian kegiatan skripsi baru saja dimulai. Nah, dari kata mulai itu alur kemudian bergerak yang mengikuti panah ke bawah yang ini ya. Yang ini ya teman-teman, yang dimana menunjukkan arah atau urutan langkah yang harus diikuti secara berurutan. Dimana panah ini penting karena menandakan bahwa proses tidak boleh dilakukan secara acak, tetapi harus sesuai dengan tahapan. Dimana langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan topik atau identifikasi masalah, yang ditampilkan dalam bentuk segi 6 yang ini ya, atau biasa heksagon. Simbol ini berarti tahap persiapannya itu tahap awal sebelum masuk ke proses utama. Pada bagian ini, peneliti mulai mencari ide penelitian melalui fenomena di lapangan, lalu menemukan masalah yang layak untuk diteliti. Misalnya, menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Jadi, tahap ini sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh penelitian. Nah, setelah itu, alur masuk ke simbol persegi panjang, yaitu studi literatur, di mana persegi panjang ini adalah simbol proses. Ini ya teman-teman, artinya sedang melakukan kegiatan utama. Pada tahap ini peneliti mulai mencari dan membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Di mana tujuannya itu adalah untuk memperkuat dasar teori agar peneliti tidak asal-asalan tetapi memiliki landasan ilmiah yang jelas. Terus berikutnya itu masih dalam simbol persegi panjang atau rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di sini masalah yang sudah ditemukan sebelumnya diubah menjadi bentuk pertanyaan peneliti yang jelas dan terarah. Misalnya, dari masalah siswa sulit membaca dirumuskan menjadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca siswa. Selain itu, ditentukan juga tujuan penelitiannya apa, yaitu apa yang ingin dicapai dari peneliti tersebut. Tahap ini sangat penting karena menjadi arah utama dalam penelitian. Selanjutnya itu adalah menentukan metode penelitian, yang juga menggunakan
simbol persegi panjang karena masih termasuk proses utama. Pada tahap ini, peneliti menentukan cara yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian seperti memilih metode kualitatif atau kuantitatif dan menentukan subjek penelitiannya serta bagaimana teknik pengumpulan datanya. Di mana tahap ini ibaratkan menentukan cara kerja peneliti. Setelah itu, alur kembali ke simbol segi 6, yaitu menyusun instrumen penelitian. Yang berarti, yang ini ya teman-teman, pada bagian ini peneliti mulai membuat alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data seperti angket, wawancara, atau lembar observasi, di mana instrumen ini harus disusun dengan baik agar data yang diperoleh nantinya akurat. Kemudian alur bergerak ke simbol jajar genjang atau yaitu pengumpulan data, di mana simbol ini menunjukkan data atau biasa kita sebut input atau output, yang artinya pada tahap ini peneliti mulai turun ke lapangan untuk mengambil data secara langsung sesuai instrumen yang telah mereka buat. Misalnya menyebarkan angket kepada siswa, melakukan wawancara, atau melakukan observasi di kelas, di mana tahap ini adalah inti dari peneliti karena data yang dikumpulkan akan menentukan hasil penelitian. Nah, menariknya pada bagian ini terdapat panah kembali ke atas atau biasa kita sebut katalog, yang menunjukkan bahwa proses peneliti tidak selalu berjalan lancar, berjalan lurus atau lancar. Jika saat pengumpulan data ditemukan masalah seperti data kurang lengkap atau instrumen kurang tepat, maka peneliti bisa kembali ke tahap sebelumnya, seperti memperbaiki rumusan masalah atau instrumen peneliti, di mana menunjukkan bahwa dalam skripsi itu revisi adalah hal yang wajar dan sering terjadi. Nah, setelah data, alur kembali ke simbol persegi panjang, yaitu analisis data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Misalnya, data dihitung, dibandingkan, atau diinterpretasikan sesuai metode yang digunakan. Selanjutnya adalah pembahasan, yang juga merupakan simbol proses pada bagian ini. Hasil analisis yang tidak hanya disajikan, tetapi juga dijelaskan secara mendalam dan dikaitkan dengan teori yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi peneliti itu menjelaskan kenapa hasilnya seperti itu dan menghubungkannya dengan konsep yang ada. Terakhir itu alur berakhir dengan pada simbol oval atau terminator yang bertuliskan kata selesai, di mana ini menunjukkan bahwa seluruh proses penelitian itu telah selesai dilakukan mulai dari awal hingga akhir. Jadi secara keseluruhan flowchart ini memperlihatkan bahwa proses skripsi itu berjalan bertahap, struktur, dan saling berkaitan. Dimulai dari persiapan, masuk ke proses utama, hingga menghasilkan hasil akhir, di mana simbol-simbol seperti oval, persegi panjang, segi 6, dan jajar genjang digunakan agar orang yang melihat flowchart langsung bisa memahami apakah suatu langkah itu merupakan awal proses persiapan atau kegiatan yang berhubungan dengan data. Dengan memahami simbol dan alurnya, maka akan lebih mudah memahami bagaimana langkah-langkah dalam menyusun skripsi secara benar dan sistematis menggunakan flowchart. Bye-bye, itu saja penjelasan atau contoh flowchart dalam skripsi. Bye-bye.